Hari Jumat tanggal 23 Januari 2026. Hari Jumat dalam masa biasa yang kedua tahun 2 di dalam liturgi Gereja Katolik. Wujud misa untuk kelancaran finansial dan proses penyelesaian pembangunan gedung farmasi dan poli Rumah Sakit Sumber Santosa. Pada hari Jumat ini secara khusus kita berdoa untuk arwah-arwah orang yang beriman. Kita berdoa untuk kedamaian, ketenangan, istirahat kekal dari arwah-arwah dari keluarga Bapak Bambang Hermawan, Ibu Monika Nancy Marina, untuk arwah Papa Lim Cheng Kiang, Papa Lim Li Kiang, Nenek Heng Chai I, Kakek Ho Chun Ngi, dari keluarga Bapak Rawi Sunarli dan Ibu Sumani di Cilengsi Bogor, untuk arwah Stepan, untuk arwah kakek Yohanes di Saon dimakamkan di Payak Kumang Ketapang, Papa Yosef di Koyong disemayamkan di rumah Abu Heaven Mangga Besar Jakarta. Dari keluarga Cece Maria Porjani Petrus Gatiman di Pontianak, untuk arwah Papa Petrus Gadiman, Paulus Purjanto Gatiman, Yosef Cahyadi, Ibu Maria Tesnatan, Bapak Agustinus Hardi Sunarsia, Mama Agatha Lasmina, Koko ketiga Marcelus Pujatno. Dari keluarga Ibu Elizabeth di Jakarta, untuk arwah suami Benediktus B. Sudibyo meninggal di Jakarta, Ayah Kwe Goan meninggal di Tangerang, dan Ibu Lani meninggal di Bekasi. Dari keluarga Ibu Tresia Liubun di Makassar, untuk arwah Bapak Benediktus Benigo, Bapak Yohanes Leonardo Robigo, Bapak Han Handoyo, Bapak Stefanus Liubun, Bapak Wilhelmus Liubun, Ibu Mariana Liubun, Ibu Petronella Liubun, Ibu Alberta Liubun, Ibu Bernadette Angyanan, dan Ibu Linda Gosali. Dari keluarga Ibu Tresna di Jakarta, untuk arwah F.R. Hartanto, Elizabeth Lili, S. De Liangkwi, Oi Jansok, Tresia Hendarti, Inawati Wijaya, Ibu Paulina dan Lucia Hendrawati. Dari keluarga Ibu Anggreni Surabaya, untuk arwah Papa Li Yiang, Mama Maria Monica Lim Giok Ling, Kakek Li Koan, Nenek Lim Kai. Dari keluarga Ibu Budi Wijaya di Ungaran Semarang, untuk arwah Stefanus Andreas Suparto Darudianto, Apu Yosef Budi Wijaya. Dari keluarga Ibu Cameli di Makassar, untuk arwah Sia Soke Samsotien Hartanto Kunadi, Hermin Ningsih, dan Maxloy Rumengan. Dari keluarga Ibu Tresayani di Jakarta, untuk arwah Daniel Chung Cekyong Flora Dorothea. Dan dari keluarga Anti Regina Ho di Kucing, untuk arwah Michelle Ho, Chu Nyak Chit, Paul Ko, Claire Pang, Ginger Gabriel Ho, Roscoe John Ko, Florence Liz Jet Ho, Florence Ko, Helena Ho, Michelle Bong, Viviana Ho, Joseph Lee, Angela Ho, Johnny Yong, Francis Ho, Stephen Ho. Dari keluarga Ibu Leni Jakarta Utara, untuk arwah Bapak Max Budiarjo, Ibu Widya Brodawinarti, Ibu Lani Lokando, Bapak Johnny Thomas Nagoy, dan Mr. Anthony Chu. Dari Sis Gregoria Idariani di Kucing, untuk arwah Bapak Octavianus Abuy, Kakak Martina, Kakak Gumbay, Pasko Dagama. Dari keluarga Yosinori Ayang, untuk arwah Veronica Osinori, Maximus Darung, Sylvester Joham, Mama Veronica Unai, Eprem Joko, Ling Antonia Nonong. Dari keluarga Franciscus di Batumas, untuk arwah keluarga di Batumas, Bapak Marinus Petrus Bungur, Kakek Ujing, Nenek Lisip, Kakek Bindang, Nenek Soyam, Onga Alus, Unsu Ital, Veronica Pingkil, Sodot Sonda. Untuk keluarga di Punuk, Tandi Martina Joyo, Lim Kuang Hak,
Datong Amel Tajok Aliak Incu. Untuk Bapak Robert Bintoro, dari Bapak Robert Bintoro di Surabaya, untuk arwah Anigo Benak Ceng Caiko Naibo Sian Hian Ni Sio Huat Liang Lucia Tanmo Nio Marta Yosefiane Johannes Ko Tian Nio Ko Tai Nio Ko Kue Nio Ko Sam Nio Si Huen Hian Ko Tiang Huat Ko Tiang Chun Ko An Nio. Dari Dr. Sebastianus Songgo Simin dan Dr. Felicia Limantara, untuk arwah Papa Simin Suwardi, Mama Nusa Maria Simin. Dari Nani, untuk arwah Suwarno Tan Siing Romelah keluarga besar, Omako Bianyo dan keluarga besar. Dari Yuni di Surabaya, untuk arwah Sylvester Hendra Tohan Seng Topoheng Ko Kwingling. Dari keluarga Dr. Sarun dan Dr. Alisiono di Jakarta, untuk arwah Ibu Tati Limanto de Siuja. Dari keluarga Akyun di Keriam Danau, untuk arwah Ibu Katarina. Kita persembahkan seluruh wujud misa di dalam perayaan Ekaristi pada hari Jumat tanggal 23 Januari 2026, merupakan hari Jumat masa biasa kedua tahun 2 di dalam liturgi Gereja Katolik. Kita persembahkan seluruh wujud misa dalam liturgi Ekaristi. Kasihanilah aku, ya Allah, kasihanilah aku, sebab kepadamu-lah jiwaku berlindung, di bawah sayap-Mu aku bernaung, sampai berlalulah malapetaka ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat dan damai Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus selalu bersamamu dan bersama rohmu. Saul mau membunuh Daud, tetapi ketika ia jatuh ke dalam tangan Daud, Daud tak mau menjamah yang telah diurapi Tuhan. Yesus pun tidak menaruh dendam terhadap mereka yang berbuat jahat kepadanya. Hal itu diikuti para murid, dan itu pula yang diharapkan dari setiap pengikut Kristus. Kita mempersiapkan batin sejenak. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Tuhan kasihanilah kami, Kristus kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami. Marilah berdoa. Allah Bapa kami, sumber kabar sukacita, Engkau memanggil mereka yang Kau kehendaki, mewartakan sabda Putra-Mu ke seluruh dunia. Semoga kami pun mewartakan berita kebaikan-Mu, karena Putra-Mu itu penebus kami, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita dengarkan sabda Tuhan. Pembacaan dari kitab pertama Samuel. Pada suatu hari Saul mengambil 3.000 orang pilihan dari seluruh orang Israel, lalu pergi mencari Daud dan orang-orangnya di gunung batu kambing hutan. Maka sampailah Saul ke kandang-kandang domba di tepi jalan. Di sana ada gua, dan Saul masuk ke dalamnya untuk membuang hajat. Tetapi Daud dan orang-orangnya duduk di bagian dalam gua itu. Lalu berkatalah orang-orang itu kepada Daud, "Telah tiba hari yang dikatakan Tuhan kepadamu. Sesungguhnya aku menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu. Maka perbuatlah kepadanya apa yang kau kehendaki baik."
Maka Daud bangun lalu memotong puncak jubah Saul dan dengan diam-diam. Kemudian berdebar-debar hati Daud karena telah memotong puncak jubah Saul. Lalu ia berkata kepada orang-orangnya, Tuhanlah kiranya daripadaku untuk melakukan hal yang demikian kepada Tuanku. Kepada orang yang diurapi Tuhan, jauhkanlah aku dari menjamah dia, sebab dialah orang yang diurapi Tuhan. Dengan kata-kata itu Daud mencegah orang-orangnya. Ia tidak mengizinkan mereka bangkit menyerang Saul. Sementara itu Saul bangun meninggalkan gua, hendak melanjutkan perjalanan. Maka bangunlah Daud, ia keluar dari gua dan berseru kepada Saul dari belakang, katanya, "Tuanku Raja." Saul menoleh ke belakang. Maka Daud berlutut dengan muka ke tanah dan sujud menyembah, lalu berkata kepada Saul, "Mengapa engkau percaya akan kata-kata orang yang mengatakan, sesungguhnya Daud mengikhtiarkan kecelakaan kepadamu? Ketahuilah hari ini Tuanku sendiri melihat bahwa Allah menyerahkan dikau ke tanganku dalam gua itu. Ada orang yang menyuruh aku membunuh engkau, tetapi aku merasa sayang kepadamu, karena aku pikir aku takkan menjamah Tuanku, sebab dialah orang yang diurapi Tuhan. Lihatlah ini Bapakku, lihatlah puncak jubahmu, dan di tanganku dari kenyataan bahwa aku memotong puncak jubahmu tanpa membunuh engkau. Dapatkah engkau ketahui dan engkau lihat bahwa tanganku bersih dari kejahatan dan pengkhianatan, dan bahwa aku tidak berbuat dosa terhadap engkau, walaupun engkau mengejar-ngejar aku untuk mencabut nyawaku. Tuhan kiranya menjadi hakim di antara engkau. Tuhan kiranya membalas daku kepadamu, tetapi tanganku takkan memukul engkau seperti peribahasa tua-tua mengatakan, dari orang pasiklah timbul kepasikan. Sungguh tanganku takkan memukul engkau terhadap siapakah Raja Israel keluar berperang. Siapakah yang kau kejar? Anjing mati seekor kutu saja. Sebab itu kiranya Tuhan menjadi hakim yang memutuskan perkara kita. Kiranya Dia memperhatikan dan memperjuangkan perkaraku. Kiranya Ia memberi keadilan kepadaku dengan melepaskan daku dari tanganmu. Setelah Daud selesai menyampaikan kata-katanya, berkatalah Saul, "Suaramukah itu? Ya, Daud anakku." Sesudah itu dengan suara nyaring menangislah Saul. Katanya kepada Daud, "Engkau lebih besar daripadaku, sebab engkau telah melakukan yang baik kepadaku. Padahal aku melakukan yang jahat kepadamu. Telah kutunjuk pada hari ini betapa engkau telah melakukan yang baik kepadaku. Walau Tuhan telah menyerahkan daku ke dalam tanganmu, engkau tidak membunuh aku. Bila seorang menangkap musuhnya, masa akan dilepaskannya dia pergi dengan selamat. Tuhan kiranya membalas dengan kebaikan apa yang kau lakukan kepadaku pada hari ini. Dari semua ini sesungguhnya aku tahu bahwa engkau pasti menjadi raja dan jabatan Raja Israel akan tetap kokoh dalam tanganmu." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan dengan refren, "Kasihanilah aku, ya Allah, kasihanilah aku. Kasihanilah aku, ya Allah, kasihanilah aku. Sebab kepadamu jiwaku berlindung. Di bawah sayapmu aku akan bernaung sampai berlalu malapetaka ini. Kasihanilah aku, ya Allah, kasihanilah aku." Aku berseru kepada Allah yang maha tinggi, kepada Allah yang mengerjakan segalanya bagiku. Kiranya Ia mengirim utusan dari surga dan menyelamatkan daku, mencegah orang-orang yang menganiaya daku. Semoga Allah mengirimkan kasih setia dan kebenarannya.
kasihanilah aku, ya Allah, kasihanilah aku. Bangkitlah mengatasi langit, ya Allah, biarlah kemuliaan-Mu meliputi seluruh bumi, sebab kasih setia-Mu menjulang setinggi langit dan kebenaran-Mu setinggi awan gemawan. Kasihanilah aku, ya Allah, kasihanilah aku. Bait pengantar Injil. Alleluia, alleluia. Dalam diri Kristus, Allah mendamaikan dunia dengan dirinya dan mempercayakan warta pendamaian kepada kita. Alleluia, alleluia. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Yesus naik ke bukit. Ia memanggil orang-orang yang dikehendakinya dan mereka pun datang kepadanya. Ia menetapkan 12 orang untuk menyertai dia, untuk diutusnya memberitakan Injil, dan untuk menerima dari dia kuasa mengusir setan. Ke-12 orang yang ditetapkannya itu ialah Simon yang diberi namanya Petrus, Yakobus anak Zebedeus, Yohanes saudaranya, yang keduanya diberi nama Boanerges, artinya anak-anak guntur, selanjutnya Andreas, Filipus, Bartolomeus, Matius, Thomas, Yakobus, anak Alfeus, Tadeus, Simon orang Zelot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati Yesus. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Yesus memanggil orang-orang yang dikehendakinya untuk menyertai dia. Yesus memilih siapa yang dikehendakinya, dan memilih itu termasuk penting dalam hidupnya. Ke-12 murid itu akan mengikuti dia sebagai rasul, sebab rakyat dan para pemimpin menolak dia. Ke-12 rasul itulah yang akan melanjutkan karyanya bila tugasnya di dunia sudah selesai. Gereja Muda menganggap pemilihan itu permulaan sejarah dan panggilannya. Allah Bapa di surga, kami mempersembahkan seluruh hidup, usaha, pekerjaan, perjalanan, dan studi dari keluarga-keluarga yang memohon doa dan kami doakan dalam perayaan Ekaristi pada hari ini. Ya Bapa, secara khusus kami juga berdoa untuk semua orang yang sakit, trauma pulih karena kesehatan, Fransiskus Saperius dan Rosalinda Imbuk, serta Dr. Dani Asudarsono dan semua orang sakit yang memohon doa dan kami doakan, dan selamatkanlah semua orang yang telah meninggal dunia yang kami doakan. Yang memohon doa dalam perayaan Ekaristi pada hari ini kita persembahkan di dalam liturgi Ekaristi. Kami memuji Engkau ya Bapa Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami persembahkan ini. Inilah hasil dari bumi dan usaha manusia, bagi kami akan menjadi makanan rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Semoga kami menjadi ilahi seperti Kristus, sebab Kristus sendiri berkenan menjadi manusia seperti kami, dilambangkan oleh percampuran air dan anggur ini. Kami memuji Engkau ya Bapa Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami persembahkan ini. Inilah hasil dari bumi dan usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Ya Bapa, dengan rendah hati dan terus ikhlas kami menyesali dosa-dosa kami, maka terimalah kami dan juga persembahan ini. Ya Tuhan, bersihkanlah aku dari kesalahanku dan cucilah aku dari segala dosaku. Berdoalah saudara-saudari, supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan di hadapan Allah yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa, sumber kehidupan baru, semoga wafat Putra-Mu menunjukkan jalan
yang harus kami tempuh menuju hidup sejati, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan, sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita, sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Bapa yang kudus, dengan pengantaran Putramu yang terkasih Yesus Kristus, sabdamu. Melalui Dia Engkau menjadikan segala sesuatu, Dialah yang Engkau utus kepada kami sebagai juru selamat dan penebus yang menjadi manusia dari Roh Kudus dan dilahirkan oleh perawan, seraya melaksanakan kehendak-Mu dan memperoleh umat yang kudus bagimu. Dia merentangkan tangan ketika menderita untuk melepaskan belenggu maut dan menyatakan kebangkitan. Sebab itu bersama para malaikat dan semua orang kudus kami memaklumkan kemuliaan-Mu dengan satu suara berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah segala kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga. Diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar menjadi bagi kami tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecahkan roti itu dan membagikannya kepada para murid, seraya berkata, terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan Yesus mengambil piala, sekali lagi Ia mengucap syukur kepadamu, lalu mengedarkan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan Aku. Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo yang ke-14 dan Uskup kami Pius Rono Prabdi serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan hamba-hamba-Mu yang hari ini, yang kami doakan dalam perayaan Ekaristi pada hari ini. Perkenankanlah mereka menjadi satu dengan Putra-Mu dalam kematian, menjadi serupa dengan Dia dalam kebangkitan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan perantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan perantaraan Kristus, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan kini dan sepanjang masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga.
Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan, kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau bersabda kepada para rasul, damai-Ku tinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Jangan memperhitungkan dosa kami, tapi perhatikanlah iman gereja-Mu. Dan restuilah kami supaya bersatu dengan rukun, sesuai dengan kehendak-Mu, sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga percampuran tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus yang akan kami sambut membawa kami kehidupan abadi. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Tuhan Yesus Kristus, Putra yang hidup karena kehendak Bapa dan kerjasama dengan Roh Kudus, dunia telah Kau hidupkan berkat kematian-Mu. Bebaskanlah aku dari segala penyakit dan dosa. Berkat tubuh dan darah-Mu yang Maha Kudus ini, buatlah aku selalu setia kepada perintah-Mu, dan janganlah aku Kau izinkan terpisah daripadamu. Saudara-saudari, tiada kasih yang lebih besar daripada kasih seseorang yang menyerahkan nyawa bagi sahabatnya. Berbahagialah kita diundang ke perjamuan anak domba. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus. Amin. Jiwa Kristus, kuduskanlah kami. Tubuh Kristus, selamatkanlah kami. Darah Kristus, sucikanlah kami. Air lambung Kristus, basuhlah kami. Sengsara Kristus, kuatkanlah kami. Yesus yang murah hati, luluskanlah doa kami. Dalam luka-luka-Mu, sembunyikanlah kami. Jangan kami dipisahkan daripada-Mu, Tuhan. Terhadap seteru yang curang, lindungilah kami. Di waktu ajal, terimalah kami, supaya bersama para kudus kami memuji Engkau untuk selama-lamanya. Yesus memanggil orang-orang yang dikehendakinya, menetapkan mereka untuk menyertai Dia dan untuk diutus sebagai pewarta Injil. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Pengasih dan Penyayang, begitu besar cinta kasih-Mu kepada manusia, sehingga Kau serahi sabda-Mu. Berkenanlah mengajar kami menaruh hormat kepada yang tertulis tentang Engkau, dan semoga kami pantas menerima janji-Mu demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Seluruh orang yang memohon doa dan kami doakan dalam perayaan Ekaristi pada hari ini, hidup mereka, pekerjaan mereka, usaha mereka, perjalanan mereka, studi mereka, dilimpahi berkat, kesembuhan, kesehatan, keselamatan, kesejahteraan, kebahagiaan dari Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian perayaan Ekaristi telah selesai. Syukur kepada Allah. Pergilah kita diutus. Amin. Terima kasih.